Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, bertemu dengan saya Inal Arifin. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang usaha mikro kecil dan menengah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Paparan atau video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-government dan hubungan internasional di tempat saya kuliah, yaitu di Universitas Internasional Batam, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum. Masihkah kita ingat tentang ASEAN? Sedikit mengingat kembali bahwa ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 anggota negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Menteri-Menteri Luar Negeri negara pendiri, yaitu dari Filipina Narkiso Ramos, Adam Malik dari Indonesia, Sanat Koman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri dari Singapura. Negara ASEAN pada saat ini telah beranggotakan 10 negara. Pada saat berdirinya, anggota ASEAN hanya terdiri dari 5 negara, yaitu negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian pada 8 Januari 1984, Brunei Darussalam resmi menjadi anggota yang ke-6, selanjutnya Vietnam pada 28 Juli 1995, kemudian Laos dan Myanmar masuk bersamaan pada tanggal 23 Juli 1997, dan anggota terakhir atau anggota yang ke-10 adalah negara Kamboja yang masuk resmi pada 30 April 1999. Organisasi ASEAN ini mempunyai kesepakatan kerjasama di bidang politik keamanan, bidang ekonomi, serta bidang sosial dan budaya. Selanjutnya, apa sih masyarakat ekonomi ASEAN itu, atau yang di dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Economic Community? Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas. MEA ini merupakan kesepakatan atau perjanjian bersama yang disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN guna mewujudkan wawasan ASEAN pada tahun 2020. Gagasan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN pertama kali muncul pada KTT ASEAN pada tahun Desember 1997 di kota Kuala Lumpur, di mana disepakati untuk menjadikan ASEAN kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang. Kemudian pada Oktober 2003 di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali, pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tujuan integrasi ekonomi regional pada tahun 2020. Deklarasi ini terkenal dengan nama Bali Concord yang kedua. Selanjutnya di bulan Agustus 2006, Menteri-Menteri Ekonomi anggota ASEAN melakukan pertemuan yang
khususnya pada pertemuan yang ke-38 di kota Kuala Lumpur, yang menghasilkan suatu blueprint atau cetak biru yang terpadu untuk mempercepat pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Di tanggal 13 Januari 2007, konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-12 di Filipina menghasilkan suatu komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Adapun tujuan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN yaitu untuk mendorong arus investasi dari luar negeri masuk ke dalam negeri negara anggota ASEAN atau negara anggota ASEAN yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi. Kemudian, masyarakat ekonomi ASEAN juga memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah direncanakan sejak lama, namun pada tahun 2015 baru diberlakukan di Indonesia dan seluruh negara anggota ASEAN. Dengan menjadi anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN, membuka kesempatan bagi seluruh pekerja di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka karena lapangan pekerjaan yang banyak. Kemudian produk-produk baik dari Indonesia dan negara-negara lainnya dapat diperdagangkan dengan bebas dan legal tentunya. Karena sudah banyak produk Indonesia yang diakui khususnya di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga dengan produk-produk dari negara tetangga, baik dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, Vietnam, dan negara anggota ASEAN lainnya. Kemudian dengan adanya MEA menjadikan Indonesia banyak memperbaiki kualitas serta kuantitas dari sumber daya manusia. Karena jika dibandingkan dengan negara lain, masih banyak yang kurang dan ketinggalan dari sumber daya manusia yang ada. Kita juga mengetahui bahwa masyarakat ekonomi ASEAN mempunyai 4 pilar. Yang pertama adalah untuk membentuk pasar dan basis produksi tunggal, di mana dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi, maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan tenaga terampil menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, pilar yang kedua adalah untuk membentuk kawasan yang berdaya saing tinggi, di mana memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy atau kebijakan di bidang persaingan usaha, kemudian kebijakan perlindungan konsumen, kemudian kebijakan terhadap perlindungan kekayaan intelektual, kebijakan perpajakan, serta kebijakan di bidang penyelenggaraan e-commerce. Pilar yang ketiga adalah untuk membentuk kawasan dengan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah, sehingga daya saing dan dinamisme UKM akan meningkat dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan kemampuan keuangan serta teknologi. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan dengan perekonomian dunia. Partisipasi negara-negara di kawasan ASEAN pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas. Kita masuk ke pembahasan mengenai usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut telah diberikan pengertian ataupun definisi dari usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah. Usaha mikro disebutkan adalah
sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM ini. Kemudian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM ini. Selanjutnya, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM ini. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini juga diatur terkait kriteria UMKM, yaitu di dalam pasal 6 Undang-Undang UMKM ini. Untuk usaha mikro, kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian untuk usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir adalah kriteria dari usaha menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Sebagai catatan bahwa kriteria mengenai UMKM ini sebetulnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun terkait nilai dari masing-masing kriteria itu masih didelegasikan ke peraturan pemerintah. Maka menurut pendapat saya untuk saat ini kriteria UMKM ini adalah satu acuan yang masih bisa digunakan. Negara-negara anggota ASEAN yang juga otomatis menyepakati masyarakat ekonomi ASEAN telah memprioritaskan 12 sektor prioritas untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu bidang pariwisata, sektor kesehatan, logistik, penerbangan, komunikasi dan informatika, pertanian, kayu, karet, otomotif, tekstil, elektronik, dan perikanan. Untuk Indonesia sendiri dalam menghadapi 12 sektor prioritas ini, menurut saya sangat diuntungkan dengan faktor pendukung yang berupa sumber daya alam yang potensinya sangat besar dan juga jumlah sumber daya manusia yang besar juga. Dengan melihat kondisi faktor pendukung berupa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia ini, hendaknya pemerintah optimal dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dikarenakan UMKM dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor. UMKM juga penyedia lapangan kerja, relatif bisa bertahan dari krisis ekonomi, berperan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dan juga UMKM sering menciptakan inovasi dan pasar baru bagi perekonomian di Indonesia. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah akses finansial dari lembaga keuangan masih kurang, khususnya bagi pengusaha UMKM pemula.
Kemudian akses ke pasar luar negeri yang belum optimal karena UMKM lebih memenuhi kebutuhan pasar lokal yang cukup besar. Penguasaan teknologi informasi yang belum optimal, kapasitas dan daya saing sumber daya manusia yang belum ditingkatkan, kualitas atau standarisasi produk yang belum dioptimalkan, dan beberapa regulasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM kurang memadai. Selanjutnya, terkait usaha mikro kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur tersendiri tentang UMKM ini dalam bab 5 yang dijadikan pengaturannya bersama dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Sebagaimana disebut di depan tadi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah kriteria UMKM, di mana kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omset, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Terkait kriteria ini masih didelegasikan pengaturannya ke peraturan pemerintah. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga memuat beberapa kemudahan bagi UMKM yang meliputi kemudahan dalam memulai usaha, dalam mengelola, serta dalam mengembangkan usaha UMKM ini. Dalam kemudahan memulai usaha UMKM, disebutkan bahwa usaha mikro tetap dibebaskan dari biaya perizinan berusaha dan usaha kecil diberi keringanan dalam biaya perizinan berusaha. Adanya perizinan tunggal dan prosedur perizinan menjadi lebih sederhana. Adanya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN, usaha besar nasional dan asing dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil semakin luas dan variatif. Kemudahan mengelola UMKM diatur, administrasi perpajakan dipermudah dan disederhanakan, insentif pajak dan kepabeanan bagi usaha mikro dan kecil. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil, adanya pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem bagi aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan bagi usaha mikro dan kecil. Bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. Adanya perlindungan bagi UMKM agar tidak dikuasai atau dimiliki oleh usaha besar akan semakin diperkuat. Kemudian meningkatnya peluang usaha bagi produk UMKM dengan kemitraan rantai pasok. Selanjutnya, kemudahan dalam mengembangkan UMKM. Kegiatan usaha UMKM dapat menjadi jaminan untuk mengakses ke kredit pembiayaan usaha. Pendaftaran kekayaan intelektual juga dapat dipermudah dan disederhanakan. Adanya alokasi produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah sehingga mampu mengakses sumber pembiayaan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN merupakan peluang bagi Indonesia untuk lebih produktif dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan tenaga kerja. Kemudian perlu meningkatkan daya saing dan produktivitas pelaku usaha serta kualitas produk yang dihasilkan.
Secara regulasi, UMKM telah diberi ruang yang luas untuk memperoleh kemudahan untuk memulai usaha, mengelola usaha, dan mengembangkan usahanya. Namun masih perlu aturan teknis dan penerapan regulasi yang lebih optimal. Dan yang terakhir adalah pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM seperti menciptakan iklim usaha yang sehat, pengembangan sistem pendukung bagi UMKM, membuka akses modal dan pasar, serta memberikan bantuan dan pendampingan hukum untuk pelaku UMKM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi yang berkenan silahkan di-subscribe, komen, dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.